Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifa, berita Memo X hari ini 26 April 2025. Langsung saja, berita dari Surabaya, 1 dari Eropa, Asia dan 2 dari Afrika, 4 kandidat pengganti Paus Fransiskus. Hari ini, Sabtu 26 April 2025, jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Lantas siapa yang akan menggantikan sebagai Paus? Penentuan pemimpin Gereja Katolik dan 1,4 miliar umatnya ini akan dilakukan Dewan Kardinal melalui pertemuan konklav di Kapel Sistina. Dalam sesi itu mereka akan merembuk dan kemudian memberikan suara untuk kandidat pilihan masing-masing. Hingga akhirnya satu sama terpilih secara bulat. Ada kandidat utama pengganti Paus Fransiskus, yaitu Pietro Parolin, warga negara Italia berusia 70 tahun, dan Luis Antonio Gioacchim Tagle, warga negara Filipina usia 67 tahun. Selanjutnya berita dari Surabaya, Pemkot Surabaya berhasil tuntaskan belasan kasus penahanan ijazah karyawan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berhasil menyelesaikan sejumlah kasus penahanan ijazah milik pekerja oleh perusahaan. Penuntasan kasus ini merupakan hasil dari inisiatif Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang membuka posko pengaduan penahanan ijazah sejak Kamis lalu. Kepala Disperinnaker Surabaya, Ahmad Zaini, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1 minggu pihaknya telah menerima 36 laporan dari pekerja yang merasa ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Laporan tersebut berasal dari 24 perusahaan baik yang berada di Surabaya maupun di luar kota. Dengan keberadaan posko pengaduan ini, Pemkot berharap tidak ada lagi praktek penahanan ijazah yang merugikan pekerja sekaligus menjaga keharmonisan hubungan industrial di Surabaya. Berita dari Malang, Polres Malang sita 29 poket sabu di kos Ngajum. Sebanyak 29 poket sabu siap edar disita oleh Satres Narkoba Polres Malang dalam penggerebekan sebuah kamar kos di wilayah Kecamatan Ngajum. Dalam operasi itu, 3 pria diamankan diduga sebagai bagian dari jaringan pengedar sabu lintas kecamatan. Sebanyak 29 poket sabu sudah diamankan dari salah satu tersangka bersama sejumlah alat hisap dan timbangan digital. Barang bukti tersebut diyakini siap untuk diedarkan. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KM berusia 43 tahun, warga Kecamatan Gondang Legi, DS berusia 42 tahun, warga Kecamatan Ngajum, dan PH berusia 27 tahun asal Kecamatan Kepanjen. Selanjutnya berita dari Banyuwangi, dapat pandangan dari pemerintah UEA dan Clean Rivers Banyuwangi segera bangun 2 SPA terminal sampah berkapasitas 50 ton. Perluasan program pengelolaan sampah sirkulasi di Banyuwangi akan segera dilaksanakan. Mendapat dukungan dari Clean Rivers atau pemerintah UEA, 2 stasiun peralihan antara SPA dengan kapasitas masing-masing 50 ton per hari bakal dibangun di kabupaten ini. SPA sendiri merupakan fasilitas pendukung dalam sistem pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir. SPA akan menjadi tempat pengolahan awal sampah seperti pengumpulan, pemilahan dasar, dan pengolahan awal. Tujuannya untuk mengurangi volume dan meningkatkan efisiensi transportasi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan tim dari UEA dan Clean Rivers yang telah berkomitmen mendanai program pengelolaan sampah sirkulasi ini akan datang ke Banyuwangi bulan depan. Berita dari Bondowoso, sebuah rumah Bondowoso hangus terbakar, kerugian capai 50 juta. Sebuah rumah milik Hasanah usia 45 tahun, warga desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Bondowoso, hangus dilalap si jago merah pada Jumat pagi kemarin. Menurut keterangan warga setempat, api mulai terlihat sekitar pukul 8.48 waktu Indonesia Barat. Warga yang panik berusaha memadamkan api secara manual sebelum akhirnya 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kronologi kejadian ini, awalnya Ibu Hasanah memasak nasi menggunakan rice cooker lalu mencolok ke stop kontak dan kesetrum. Ibu Hasanah mencoba mencolokkannya lagi lalu muncul percikan api dan membesar. Jadi gimana menurut Sobat Memo? Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.